Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi video sebar di sana mengenai Ko Alvin ya, yang ternyata banyak sekali statement yang bagaimana begitu kan. Dan ini langsung ditanggapi oleh para netizen begitu kan, tentang video-video yang beredar mengenai Ko Alvin. Jadi ini video kalian ya, gimana netizen menanggapi Ko Alvin. Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Woi Novi, Geri, lo ngapain ngebahas masalah gua dukungan? Emang lo berdua lagi nyalek? Lagi nyalan pilkada lu minta dukungan gue? Gua pengacara lu. Lu udah nunjukin gua secara lisan. Ada videonya beredar, lu masih aja ngebohong. Gimana sih lu? Lu akuin aja iya pengacara. Gitu loh. Jangan lu berbohong terus. Gua lagi ngajarin pada lu bener ya, Nopi. Hey, Geri. Jangan merekayasa. Kan gue udah bilang dari dalam itu. Lu yang pada memohon. Bukan gue. Gue udah beberapa kali nolak jadi pengacara lu. Amit-amit deh. Gitu loh, Nopi, ya. Dan Novi itu LQ kita nggak pernah datang, nggak pernah bertemu Novi, saya nggak pernah. Ya Allah, dakocan. Lu gak pernah ketemu sama Novi, terus ngapain kamu mau somasi orang? Permasalahannya di mana? Masalahnya apa? Aduh. Makanya lain kali kalau mau pangsos jangan telat-telat, datangnya paling awal. Bener. Jadi kamu bisa ketemu. Nah ini ketemu aja nggak pernah, datang nggak pernah, kamu mau somasi orang tuh piye tuh jalan pikiran kamu. Saranku cuma satu, itu baju cuci dulu deh. Kayaknya tuh baju nggak pernah Udah dicuci dong. ya. Kemana-mana conference pakai baju kayak gitu, kayak pramuka, ya kan? Kayak seragam pramuka lu, butuh banget pengakuan. Ini katanya kaya, bajunya jahit lagi gitu loh, ya. Sebagai masyarakat dan sesama pekerja sosial, tentu saja saya mendukung penuh kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Ibu Yayasan. Namun dalam video ini, Ibu Yayasan yang merasa dirinya terhina dan ingin melaporkan segelintir orang karena menuduh Anda melakukan perbuatan yang tercela. Tapi yang membuat saya bingung ya, Ibu Yayasan masih menggunakan kalimat "aku sedih". Apakah itu bentuk pujian atau hinaan, Bu? Jika kita lihat dari reaksi netizen, sepertinya sih lebih banyak yang menganggap itu jadi bahan bulian ya. Tapi anehnya di video ini malah Ibu sendiri yang pakai kalimat itu. Jadi menurut Ibu, apakah ini ada unsur penghinaan atau memang sekedar ungkapan simpati yang kebetulan bikin netizen geram? Memang ya di situasi ini bisa rumit, tapi bukankah seharusnya kalau kita mau dihargai, kita harus mulai dulu dengan menghargai orang lain. Apalagi kalau kita bergerak di bidang sosial, Bu. Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang. Nah gitu dong. Karena memang apabila menghadapi anak 9 bebek, kita tidak bisa lagi menggunakan bahasa kalbu, apalagi bahasa ibu. Bahasa cinta pun rasanya akan terbuang percuma dan sia-sia. Maka suka tidak suka, bahkan mau tidak mau, menghadapi anak 9 bebek yang semakin hari semakin meracau, maka membuat sebuah laporan terkait apa yang disampaikan adalah sebuah keniscayaan yang memang harus dilakukan. Langkah Tenovi untuk membuat laporan terkait apa yang disampaikan oleh anak 9 bebek tentunya adalah langkah yang sangat tepat agar anak 9 bebek dapat mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan selama ini di berbagai media. Alright. Melakukan kasus Agus sedih. Secepatnya bang, laporin cepetan bang, pengen tahu. Terlebih tuh yang Sansabila itu Kesana laporin lagi. bang, biar tahu rasa mereka menghina Novi. Nah itu ya yang terjadi di sosial media. Begitu banyak sih video-video yang seperti itu sebenarnya Smeton ya. Yang dimana kalau kita lihat memang kasus ini, kita kira kemarin itu akan selesai begitu. Tapi ternyata ada babak baru yang membuat kasus ini semakin
panjang kayaknya ini ya. Jadi babak baru yang saling melaporkan sekarang antara satu dengan yang lain begitu. Diikuti dengan statement-statement yang dari pengacara sekarang yang begitu membuat kita kadang-kadang yang mendengar saja kok bisa begitu kan, senggol sana senggol sini begitu kemana-mana gitu kan, yang membuat kita pun bingung begitu, ini arahnya kemana ini begitu kan, sehingga Agus pun sekarang mulai tenggelam ya, karena ini sudah konteksnya sudah lapor melapor gitu antar masing-masing individu begitu. Jadi semakin menarik sebetulnya. Kita lanjutin. Sudah tahu kan kasus Agus apa namanya itu? Agus sedih. Yang kasusnya Agus lagi yang itu ya kak, bang yang punya akun ini ketepatan nama aku Agus pula ya kan, tapi yang mau kalian lapor itu Agus S, Agus sedih banget, aku for Agustin ya kan. Jadi buat Kak Nopi ya kak, terlepas kita berbeda suku, tapi kurasa semua suku itu sama. Ketika kita disenggol, apalagi sampai ke harga diri, jangan diam ya kak. Kalau kita diam, makin merajalela nanti mereka, dan kakak makin mudah direndahkan. Tapi aku percaya kakak cerdas orangnya, baik, cerdas, pintar, tapi kebaikan kakak disalahgunakan oleh orang yang tamak, yang serakah, yang nggak tahu berterima kasih. Entah siapapun yang membilangkan gitu sama muka yang maaf nih ya, maaf beribu maaf, kau dibilang pelacur, kau dibilang germo, tapi setahu aku germo itu untuk sebutan laki-lakinya atau kayak mana, itu baru apa ODGJ apa segala macam. Siapapun yang bilang gitu kak, kasih paham, jangan hanya double kill, triple kill, langsung sapik biar defeat ya kan, yang artinya kalau hanya gertaknya kakak buat itu kembali yang kayak gue bilang tadi ya, kakak makin mudah dijengkalin. Segini doang kok si Novi gitu. Jadi betul yang dibilang Pak Otman Paris, harus dikasih efek jerah, yaitu hukuman, biar nggak gampang-gampang mulutnya berkata-kata. Sekarang mana bisa seperti itu kan, dikit-dikit viral. Nah, dengan dibuat dia viral kak, maka viralkanlah dia di penjara iya kan. Dua, kami bersama kakak karena kami tahu kakak orang baik, karena kami tahu kakak orang yang tulus ikhlas membantu orang tanpa pamrih, tanpa memikirkan balas budi atau imbalan. Apa yang kakak rasakan sekarang, mudah-mudahan dikasih Tuhan yang terbaik buat kakak, dijauhkan kakak dari mara bahaya, dari hal-hal negatif, dan kakak sehat selalu. Oke, salam kak dari Medan. Sudah tahu kan kasus Agus apa namanya itu? Agus sedih. Mirisnya negara kita memang doyan ya soal hate speech, itu bisa dibilang nomor 1 lah ya. Tapi kelihatan garang di belakang layar. Tapi kalau sudah berhadapan dengan hukum, mewek juga tuh yang suka hate speech, suka ngomong sembarangan di medsos gitu ya. Yalah teman-teman, walaupun nggak setuju, nggak sepakat, itu bisa disampaikan dengan cara-cara dan kata-kata yang lebih baik, yang lebih attitude. Oke. Saya juga masih belajar kok. Ya. Saya kalau telepon salah 19 naga aja saya minta 1 miliar untuk donasi. Gue juga bukannya mau sombong ya, karena memang nggak ada yang bisa disombongin juga, makanya nggak bisa sombong ya. Gue sih kalau mau nih, kalau niat sih, gue juga kalau mau telepon Nyi Blorong ataupun Nyi Rokidul, jangankan 1M, 1T aja Nyi Blorong sama Nyi Rokidul sih pasti ngasih sebenarnya. Apalagi buat berobat si Samiun pasti ngasih, asal kuat ruatannya aja sama tumbal 9 bebek. Cuma ya itu tadi kan, itu kalau niat, kalau mau. Masalahnya gue nggak ada niat, nggak ada kemauan juga buat telepon Nyi Rokidul ataupun Nyi Blorong gitu. Ya karena memang nggak ada keinginan juga buat telepon Nyi Rokidul ataupun Nyi Blorong.
gitu. Apalagi urusannya untuk berobat si Samiun gitu. Malas bener. Udah capek-capek ruatan, harus cari tumbal, terus buat si Samiun. Malas banget. Ya. Malas banget. Lu aja yang ngurusin deh sama 9 bebek ya. Pengen teman-teman tahu dulu nih masa lalunya si Novi. Ya saya yakin banyak orang. Semakin hari semakin kejauhan. Makin kesini makin kesana. Semakin didiamkan malah semakin keterlaluan. Iya. Masa lalu Teh Novi dengan apa yang terjadi saat ini hubungannya apa? Hubungannya apa? Setiap orang memiliki masa lalu, entah itu baik ataupun buruk, itu relatif. Maka apapun bentuk masa lalunya, setiap orang berhak memiliki masa depan. Memangnya setiap manusia memiliki masa lalu yang baik semua? Tentu tidak. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, setiap orang pernah memiliki masa lalu yang buruk. Namun setiap orang pun memiliki hak untuk memiliki masa depan, memiliki hak untuk melangkah ke depan. Tidak ada manusia sempurna, Bung. Betul. Mendingan lu sesegera mungkin dirujuk ke psikiater atau ke psikolog terdekat. Kalau tidak memungkinkan, mungkin ke mantri terdekat. Karena rasanya ada yang tidak baik-baik saja sama lu tuh. Iya. Makin hari makin keterlaluan. Korelasinya tidak nyambung. Kalau memang lu berniat menyelesaikan masalah, namun bukan dengan cara seperti ini, malah melebarkan masalah, malah memperumit keadaan. Katanya lu gak butuh pansos dan gak mau pansos, tapi apa yang lu lakuin melebihi pansos. Semakin hari, congor au bacot lu meracau yang aneh-aneh. Kagak nyambung, tidak ada korelasinya. Kalau memang lu tidak bisa menyelesaikan masalah, ya mbok setidaknya tidak memperberat masalah. Di saat semua pihak berusaha cooling down, dikarenakan Pak Menteri sudah turun tangan dan lain sebagainya, bahkan mendekati perdamaian karena ingin menyelesaikan dengan baik. Nah lu malah memperkeruh keadaan, memperumit situasi. Asal lu tahu aja nih ya, masyarakat ini udah lelah, udah jengah, udah bosen melihat polemik yang terjadi yang tidak selesai-selesai. Di saat polemik ini mendekati perdamaian, mendekati selesai, nah lu seolah-olah mencari-cari masalah, mencari-cari kesalahan orang. Lu maunya apa sih? Tujuannya lu apa? Kepentingannya lu apa sih sebenarnya? Aneh. Lu lupa minum obat kali ya? Apa jangan-jangan lupa cuci darah? Cuci otak sekalian, biar waras sedikit. Ih, aneh lah kelakuan lu nih. Saran gue nih ya, mendingan lu makan seblak deh. Gue khawatir otaknya lu pembuluh darahnya mampet. Jadi lu gak bisa berpikir dengan baik. Siapa tahu dengan lu makan seblak, otaknya lu tuh gak gesrek-gesrek amat gitu, agak sehat dikit gitu, mampetnya gak berkepanjangan. Ya, begitu ya. Jadi ini pun sudah dilaporkan tadi malam ya, sudah dilaporkan persoalan ini dengan harapan bahwa benar juga ya, bahwa untuk mengclear hinaan-hinaan yang sudah dilontarkan begitu ke Teh Novi begitu ya, dengan harapan bahwa apa yang dilontarkan itu tidak benar sebenarnya. Karena banyak sekali statement yang kita lihat kemarin itu kok arahnya ke ranah pribadi begitu kan. Ini kan persoalan lain, tapi yang disasar adalah ranah pribadi. Dan itu orang yang mengerti hukum lah, berpendidikan lagi. Kok apakah memang senjata sudah habis dikeluarkan dan itu tidak terbukti sehingga harus menyerang pribadi. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan ya dalam situasi seperti ini begitu ya. Semakin menarik Semeton, coba kita akan dengar pernyataan dari salah satu pengacara juga yang menanggapi kasus ini begitu Semeton ya. Ini dia videonya. Surat apa seperti ini? Terkait apa Bang? Tudingan. Ya, tudingan itu yang dia mengatakan macam-macam lah itu kan. Ya dia mengatakan P itu kan, ini bisa duitnya dari mana katakan. Jangan-jangan pel, itu kan. Yang lain-lain lah macam-macam lah itu. Nah itu kita lagi bahas di grup, lagi kita cermati kalimat demi kalimat apakah memenuhi unsur. Tapi kelihatannya kami menilai ini terpenuhi unsurnya. Nah, mungkin Senin ya kita laporan ke Mabes Polri mungkin. Bukan pasalnya apa Pak? Pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 3.
penghinaan atau Cemaran nama baik. Cemaran nama baik. Pak Irwanto dipastikan datang atau gimana? Saya mungkin kalau waktunya pas, saya datang. Soalnya tadi info juga dari Bang Hotman ya, sempat ketemu Novi juga, kabar Senin emang akan melaporkan. Ya. Berarti ada pembenaran juga dong Bang? Ya. Iya, saya tinggal juga diinfoin. Jadi begitu video Bang Hotman itu mulai seliweran, nah ternyata Bang Riki juga sudah memberikan apa nama itu instruksi lah. Mungkin akan berlaporan. Ternyata teman-teman harus setuju semua. Ya udah oke. Memang dia harus dilaporkan. Sejak awal saya katakan sama Novi, orang-orang yang mengatakan hal yang menurut Novi tidak benar, laporkan. Jangan ragu-ragu gitu kan. Kita ini nangani permasalahan hukum. Kalau namanya menangani permasalahan hukum, kita nggak bisa mengatakan, Pak nggak enak Pak, dia orang buta, Pak nggak enak Pak, nggak bisa begitu. Hukum itu tidak bisa lihat. Nah itu tuh Agus juga tuh dia mana? Di NTB ya, Lombok tuh. Kan cacat juga, tersangka kan. Nah jadi kita ini bukan melaporkan fisik badan orang itu, bukan, tapi perbuatannya, gitu kan. Artinya juga sakit itu, ya kan. Saya ngeliat dia dirawat, gitu kan. Bahkan dia sendiri ngomong, dia nggak lama lagi kan. Nah kalau seandainya kita laporkan, oh jangan Pak, dia sakit Pak, nggak bisa. Artinya kita itu melaporkan orang itu bukan melihat fisik orangnya, tapi perbuatannya itu loh yang kita laporkan. Nah, jadi saya sangat mendukung. Kalau ingin berlaporan, saya 100% mendukung. Jadi segitu videonya Semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan hiburan lah untuk Semeton semua ya. Jadi tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.